Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera. Ketemu lagi malam ini dengan kami, teman-teman dari Komwil ISI Jatim yang memiliki agenda untuk pelaksanaan FIT ISI tahun 2025 di Kota Malang. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan bisa berkumpul. Dalam podcast malam ini kita akan membahas beberapa hal yang tentunya ini menjadi sesuatu yang mungkin baru buat kita semua, tetapi ini adalah sebuah awal yang baik dan harapannya akan terus berkembang ke depannya, dan ini menjadi buah dari ide-ide pemikiran selama ini, dan kami yakin dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, dan sumber daya manusia, maka ini akan berkembang terus. Langsung saja saya perkenalkan dua narasumber kami yang masih muda-muda ini. Saya jaga Mas Hitam ya. Ya, yang pertama saya kenalkan, di samping saya ini adalah Dr. Insinyur Ketut Tommy Suhari, STMT, Ilsus. Beliau adalah akademisi di Institut Teknologi Nasional Malang. Kemudian yang kedua di depan saya adalah Dr. Andi Dwi Mutakin, STMT. Beliau adalah dosen akademisi dari Universitas Islam Surabaya, UINSA. Siap. Terima kasih Mas Andi sudah datang dari Surabaya ke Malang untuk menghadiri podcast kita malam ini. Kita punya waktu 1 jam ke depan untuk berdiskusi dan menyampaikan banyak hal. Langsung saja, yang pertama adalah terkait dengan akan terbitnya atau menjadi tahun pertama di mana ISI memiliki jurnal yang diberi nama INA Surveyor Journal. Nanti Mas Andi akan menjelaskan, kemudian menerangkan seperti apa. Kemudian yang kedua, di dalam pelaksanaan FIT ISI 2025 ini, teman-teman dari Komwil ISI Jatim membangun sebuah sistem sebuah website yang kemudian di dalamnya dia berisi tentang media publikasi, media transfer knowledge, dan media interaksi dan lain-lain, yang kemudian tidak hanya untuk persiapan dan pelaksanaan FIT ISI saja, tapi ke depan dia akan terus berkembang dan dia akan hidup dalam artian ada interaksi di dalamnya, baik oleh anggota ISI yang sudah mendaftar pada saat FIT, dan kemudian teman-teman dari industri, dari vendor, dari yang kemudian juga bisa berinteraksi di dalamnya, akademisi pun dan profesional dan lain-lainnya. Baik, langsung saja kita dengarkan langsung seperti apa. Ini sangat menarik dan saya yakin ini banyak benefit yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kepada Mas Andi terkait dengan INA Surveyor Journal. Monggo Mas Andi, saya persilakan. Terima kasih Mas Ali. Surveyor sekalian yang ada di seluruh tanah air, bahkan mungkin juga di luar negeri begitu ya, karena agenda forum ilmiah tahunan kita ini juga kita desain untuk teman-teman yang ada di luar Indonesia juga. Seperti kita tahu sebenarnya dulu kala memang sudah pernah ada jurnal yang dikelola oleh Ikatan Surveyor Indonesia. Saya pernah komunikasikan dengan para sepuh termasuk Prof. Bangun begitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, antusiasme untuk isian jurnal ini kurang begitu antusias. Nah, belakangan dengan segala hal macam tuntutan akademisi terutama dan juga para peneliti, anggota ISI kita itu kan juga bukan hanya akademisi, ada praktisi, ada peneliti juga, ada bidang-bidang yang lain, sehingga butuh publikasi yang bersifat terstruktur, masif, dan terencana dengan bagus begitu.
Sehingga akhirnya setelah berkali-kali, hampir 10 tahunan isi itu rutin ya, isi itu rutin digelar dan ada proceeding setiap kali forum ilmiah tahunan, dan menilik juga proceeding yang terserak yang dikelola oleh masing-masing pengelola begitu. Akhirnya kita berkomunikasi dengan Pak Ketum begitu, gimana kalau kita generate saja jurnal sehingga semua nanti kita akomodasi dalam satu jurnal ini ya. Sudah di-generate sama Britomi, namanya adalah INA Surveyor Journal di inasurveyor.com. Nah, harapannya ini nanti akan menjadi gantinya proceeding sehingga semua yang dipresentasikan bisa diwadahi di sini. Lebih jauh mungkin nanti bisa didetailkan juga dengan Britomi karena ini saling terkait dengan FIT-ISI 2025 ini. Sementara mungkin itu dulu, Pak. Nanti kita tambahkan lagi. Siap, baik. Terima kasih, Mas Andi. Jadi memang ini semangatnya adalah sebagai wadah di mana teman-teman akademisi, praktisi, kemudian teman-teman profesional yang lainnya untuk tertampung dalam jurnal, dan tentunya ini menjadi sebuah database bagi isi ke depannya. Dan ketika dikelola dengan baik, kami harapannya mungkin akan hidup ya. Maka ini menjadi tantangan sekaligus menjadi tanggung jawab besar bagi pengurus isi ke depannya. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan pembuatan website FIT-ISI, fit-isi.id. Ini Britomi akan menjelaskan seperti apa sih. Ini hal baru bagi kita semua. Saya juga mungkin baru melihat dan kita lihat apa sih isinya. Terima kasih. Silakan, Mas. Baik, jadi menyambung tadi ya dari yang diceritakan oleh Mas Andi. Di sisi lain harapan kita juga semua bahwa ketika mengeluarkan proceeding selama 10 tahun terakhir ini, kita ingin juga paper atau publikasi kita ini memiliki standar gitu ya. Jadi standar, kalau kita di nasional kan standar Sinta dan juga mengarah ke internasional. Jadi harapannya memang harus konsisten mungkin Pak Andi untuk selama 3 tahun ke depan harus konsisten untuk mengelola ini, dan harapannya mudah-mudahan dengan adanya nanti review double blind di mana si reviewer dan si author itu nggak tahu siapa yang nge-review, siapa yang mengirim papernya. Tidak saling bertemu, sehingga ini bisa menjadikan kualitas paper itu lebih baik gitu. Nah, berhubung dengan adanya tahun sekarang ya 2025, karena selama ini kita selalu ketika kita mencari nih historis siapa sih dulu sebagai presenter, siapa sih yang dulu sebagai peserta. Nah, itu kita nggak memiliki basis data tersebut. Nah, hanya basis data yang bisa diakses ya. Ya, basis data yang bisa diakses. Nah, jadi saat ini kita mengembangkan yang namanya fit-isi.id, di mana teman-teman surveyor nantinya akan bermain secara digital, dan nama, kontak dan informasinya tersimpan di fit-isi.id ini. Nah, jadi harapannya juga kita bisa saling kontak terus gitu. Ini tampilan depannya ya. Ya, tampilan depan. Mungkin bisa diceritakan singkat laman yang di dalam ini, mulai dari apa saja isinya secara umum. Oke. Kalau kita bicara ya di halaman depan fit-isi.id ini cukup lengkap juga, terdapat waktu. Jadi kita sebagai panitia ataupun peserta atau presenter memiliki target. Ini menghitung waktu mundur menuju pelaksanaan fit di tanggal 3-4 September. Oke. Wow. Jadi kita mulai 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Ya. Artinya memang kita semua harus berpacu ya. Teman-teman yang panitia harus semangat, kemudian peserta juga harus optimis, presenter juga harus semakin
cepat untuk siapkan bahannya. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya ya ini tentang acara. Oke. Teman-teman bisa juga melihat ada call for paper. Harapan kami sebenarnya kalau jurnal awal kan belum punya ISSN ya Pak Andi ya. Iya, belum punya. Jadi minimal lah kita memiliki 5 paper dulu untuk kita daftarkan sebagai ISSN. Dalam waktu Rencana kami sih tahun ini. Bulan ini. bulan ini Bulan ini. Ya. Bulan ini harus tercapai, harus ada 5 paper. minimal 5. Minimal 5 paper. Oke. Supaya ketika jurnal ini memiliki SSN artinya ini sudah punya nilai lah. Oke. Harapannya nanti semoga di saat pelaksanaan di bulan September itu Sudah bisa ada ya. Ya sudah bisa sudah bisa kita berikan applause begitu Betul. ya, sudah kita bisa bilang oke. ISSN-nya Ini sudah ada. Ini sudah ada. Ya. Ini semangat yang luar biasa dari teman-teman nih. Nah, kemudian kalau di VDC sekarang ini kita mengambil tema The Future Landscape of Geospatial AI Driven for Sustainable Development Goals Technology. Nah, karena temanya adalah AI dan geospasial, di sini pun kami berharap VDC sekarang ini kita akan memanfaatkan AI itu, Oke. tetapi melihat juga secara geospasial tetapi secara digital. Oke. Dan itu kita memanfaatkan teknologi metaverse. Wow. Wow. Nanti metaverse-nya belakangan aja beli. Ya. Itu yang bikin penasaran ya. Betul. Oke. Nah, dan juga ada INA Surveyor Journal nanti bisa di-submit di sini. Dan kalau keynote speaker ini mungkin ini sudah diajukan ya, Mas Ya, sebagai ya. ini ya. Ya. Dan ini masih opsional ya, belum Betul. dipersetujui ya. Semuanya belum ada yang confirm tapi sudah diajukan untuk. Mungkin saya lewati dulu ya. Ya. Oke. Jadi kemudian di feed isi ini juga kita bisa lihat ada agenda atau jadwal acara. Nah, kalau teman-teman presenter nih sudah login, sudah punya akun di sini dan sudah diverifikasi oleh admin, maka mereka akan mengupload suatu abstrak, presentasi ataupun papernya di sini, dan nanti mereka akan memberikan judul, kemudian autornya siapa saja dan yang lain. Nah, di sini pun akan muncul informasinya di jadwal. Nah, nanti si panitia sebagai pihak ataupun admin mereka akan memvalidasi jadwalnya jam berapa, tanggal berapa, dan di aula mana, atau di tempat mana gitu, room mana. Itu semua bisa diakses informasinya dari Ya. web ini. Bisa diakses semuanya. Sebelum acara apa pada saat pelaksanaan? Pada saat pelaksanaan bisa. Oke. Nah, ini pun dalam tahap pengembangan. Mungkin apakah nanti secara umum bisa melihat semuanya ataupun nanti yang hanya login yang atau hanya yang verifikasi saja yang bisa melihat ini. Mungkin ini dalam pengembangan juga. Tapi memang ke depan rules-nya harus diatur ya. Harusnya diatur. Jadi sesuai dengan siapa ketentuan. yang kemudian mempunyai Hak itu. akses lebih jauh dengan melalui login tentunya, dan siapa kemudian yang hanya bisa viewer saja Ya. ya. Oke, lanjut. Ya. Kemudian ini bisa cetak, jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak perlu lagi ke panitia menanyakan gitu, harus ke information center gitu. Tetapi ini tinggal cetak aja. Ini dynamic sistem sehingga bisa dicetak, bisa dibawa langsung. Paperless lah. Disimpan PDF. PDF. Oke. Bisa langsung dicetak, mungkin bisa dicetak. Ya. Kemudian ini ada juga galeri ya. Ini ya cetakannya. Ada juga setelah jadwal ada galeri poster gitu. Di sini hanya karena coba-coba tes banyak. Ya. Ada gambar-gambar seperti ini. Harapannya sih teman-teman yang berminat gitu, yang memang ada poin ya, misalnya harus buat poster gitu ya, silakan di-submit di sini poster secara ilmiah lah, bukan Itu di posternya tuh ada logo location di kepala. Artinya memang kita harus berpikir terus. berpikir. Ya,
kedepannya ya nanti semua poster ini akan terpampang di sini. Oke. Dan kita bisa juga sebagai panitia nanti melihat atau mungkin bisa ada polling misalnya. Oh, poster yang mana yang lebih bagus misalnya. Oh, oke. Bisa jadi. Kita bisa buatkan best poster misalnya. Biasanya di akhir kegiatan itu kan ada pengumuman. Betul. Nah, oke, menarik ini. Dan kita bisa kerjasama dengan teman-teman vendor, Ya. untuk ikut di situ ya, berpartisipasi. Ya. Oke. Nah, sehingga ini masih dalam tahap sekali lagi pengembangan. Nah, sehingga nanti ada kebijakan baru lagi, ketentuan baru lagi, mungkin sambil jalan, sambil mendekati waktu itu, dan mudah-mudahan bisa sesuai harapan kita. Kemudian ada juga ini halaman di mana informasi Hotel Haris, Tempat lokasi VTC ya. tepat lokasi VTC, dan bisa kita lihat Google Map-nya, misalnya kita dari mana gitu. Bisa cari dari rute Surabaya misalnya turun di Juanda, Nah. kemudian menuju Malang. Nah, bisa. Oke. Nah, ini bisa langsung Ada stasiun dari bandara begitu ya. betul. Nah, ini bisa rute direction-nya lah. Kalau kita kan di sini di posisi awal kita, lokasi kita ya. Ya. Ini belum masuk ininya ya, lokasinya. Nanti di HP kita bisa langsung dia ini lokasinya karena belum ditentukan di laptop. Mungkin di HP masing-masing tuh bisa langsung mendapatkan lokasinya gitu. Kemudian ya, Kalau di laptop kan memang nggak di. Dia lebih familiar atau lebih mudah digunakan di handphone. di handphone gitu. Nah, kemudian ada juga 3D map gitu. Wih. Jadi teman-teman juga bisa manfaatin ini. Nah, ini tergantung jaringan juga, dan lokasinya harus diaktifkan. Ini kalau kita mau lihat posisi kita di mana gitu. Oh, ini kemana? Kayaknya memang ininya. Ya. Ya, itu. Oke. Saya coba aja waktu itu diarahkan. Oh, arahkan. Gimana nih? Nah, Wah, Surabaya. Kan saya dari Surabaya. Oh, gitu. Ya, bisa. Jadi nanti bisa dilihatkan. Mungkin teman-teman lihat rutenya di sini sekitaran 82 menit lah, misalnya dari jauh dari Surabaya ke sini. Jadi ya itu harapan kami juga, selain adanya informasi yang 2 dimensi, ada juga 3 dimensi gitu. Nah, kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, misalnya apa itu forum ilmiah tahunan gitu. Mungkin bisa nggak perlu lagi menjelaskan ulang-ulang gitu, tinggal dibaca di sini gitu. Ya. Ini sudah ya berarti ya? Ya. Jadi ini halaman depan yang kemudian bisa diakses oleh semua orang tanpa harus melakukan login. Betul. Nah, kalau kemudian ini nanti kan dipublikasikan kan? Betul. Dipublikasikan kepada semua anggota ISI, surveyor dan lain-lain. Kalau ingin mendapat informasi tentang VTC, silakan mengakses ke website fit.isi.id. Nah, kemudian setelah mereka mengakses, ingin mendaftar menjadi peserta melalui website ini juga. Betul. Oke. Itu yang untuk peserta. Kemudian untuk presenter juga login di sini. Semua. Oke. Kemudian yang ketiga untuk industri, untuk pelaku industri yang vendor yang akan hadir dan support dalam kegiatan ini juga melakukan registrasi, pendaftaran dan kemudian konfirmasi melalui website ini juga. Betul. Oke. Berarti tetapi tetap ada kontak yang bisa dilakukan secara melalui telepon, email tetap. Cuma untuk mempermudah informasi, mencari informasi dan mendapatkan informasi tentang VTC bisa mengakses di sini. Oke. Ini tanpa login sudah bisa melihat ya untuk yang ini sudah bisa lihat, tapi aksesnya terbatas. Aksesnya terbatas. Karena yang tadi saya bilang awalnya bahwa kalau kita login ya bisa dapatkan verifikasi barcode, kemudian cara pembayaran dan segala macam, dan include semua lah yang ada di website ini. Artinya berarti peserta atau vendor itu dia harus membayar dulu. Ya, betul. Kemudian bukti bayar itu dijadikan sebagai di-upload untuk melakukan login. Bisa login. Oke.
Atau mungkin bisa coba kita terangkan rule-nya apa ya, urutannya mungkin dari yang yang presenter atau yang peserta begitu kan, ada pilihannya kan banyak ini ya. Ya, ini pilihan. Ada pilihan sebagai peserta saja atau presenter poster kan itu juga ya. Atau di bawahnya kan juga presenter tulisan ilmiah begitu ya. Nah, ketika semua sudah login, mendaftar dan bayar di sini untuk yang bagian-bagian ilmiah begitu ya, seperti paper begitu ataupun poster begitu, bisa diupload abstraknya di sini. Abstraknya di sini, tapi untuk full papernya nanti diupload di inasurveyor.com. Oh, yang tadi Mas Andi jelaskan di awal ya. Betul. Semua full papernya mengikuti ketentuan tulisan jurnal di inasurveyor.com. Nah, ketika nanti hari H pengumuman untuk bisa dipresentasikan begitu ya, ketika hari H bisa setelah dipresentasikan diharapkan semua yang sudah presentasi full papernya sudah ada di inasurveyor semua, sehingga akan diterbitkan dalam beberapa gelombang. Kalau di awal-awal mungkin banyak yang harus direvisi ya, akhirnya jatuhnya diterbitkan di gelombang terakhir tahun ini begitu, seperti itu. Insya Allah kita bisa sampai 3 lah nanti, 2 sampai 3, tapi insya Allah 3 lah. Melihat 10 tahun terakhir ini antusiasmenya kalau dibagi bisa sampai jadi 3 gelombang terbitan begitu. Nah, selama itu juga proses double blind review tadi juga akan berlangsung. Jadi kalau hanya untuk publikasi presentasi di hari H FIT, ya minimal mungkin abstraknya sudah accepted dan juga sudah siap PPT-nya. Bahkan PPT-nya juga disediakan tempat untuk bisa dilihat dan diunduh sama Blitomi di FIT-ISI ini. Sampai di hari H dan mungkin sampai nanti-nanti. PPT-nya bisa diakses di FIT-ISI. Oh, ada rumahnya. Nah, di sini. Berarti sudah kan? belum. Kalau ketentuannya apa yang kurang, Bli? Ketentuannya apa yang kurang? Abstrak itu dipresentasikan di FIT, terus habis itu full papernya itu di inasurveyor. Jadi diceritakan saja dulu masalah jurnal tadi apa lebih. Nanti orang tanpa sekilas mendengar sudah dapat gambaran seperti apa. Jadi ya memang kami ulang bahwa nanti abstrak itu abstrak, dan kalau sudah accepted PPT-nya itu bisa dimasukkan di FIT-ISI, terus full papernya dimasukkan di inasurveyor.com untuk diterbitkan secara periodik dalam tahun ini gitu ya. Tapi dalam prosesnya ada seperti jurnal-jurnal kebanyakan lah ya, kan memang harus begitu karena memenuhi kredibilitas. Ada 2 peer review blended yang akan mereview tulisannya. Ya mungkin nanti kalau di awal-awal belum sesuai dengan tema atau belum sesuai dengan ketentuan yang ada di jurnal, bisa jadi akan diterbitkan di akhir periode di gelombang ketiga begitu, di batch ketiga. Nah, selain itu juga ada satu lagi yang mungkin karena keterbatasan segala macam halnya sehingga tulisan itu tidak bisa jadi tulisan full paper gitu, akhirnya tulisannya pendek saja dan di convert jadi poster ya, Bli. Convert jadi poster, bisa masuk di galeri yang poster itu tadi, mungkin bisa dibuatkan pollingnya juga. Nanti kita lihat pada saat hari H ya, seberapa banyak antusiasmenya juga. Terus habis itu nggak tahu jadi masuk ke metaverse enggak, jadi punya ruang untuk ini nanti kita habis itu ke arah situ, bisa masuk ke metaverse, bisa untuk chatting di metaverse. Kalau chatting kayaknya kita sudah trial bisa gitu ya, tapi kalau untuk lihat poster saya harus tanya yang build dulu. Ayo beli. Tapi memang karena sifatnya website ini dia berkembang terus ya, dia dinamis, maka kita optimis ke depan dia akan bisa muncul, bisa diakses.
Tapi yang penting hari ini website ini dia menjadi tools yang memudahkan kita, baik itu oleh kemudahan yang didapat oleh panitia dalam persiapan acara, kemudian kemudahan yang didapat oleh peserta, dan kemudian oleh teman-teman vendor dan lain-lain, sehingga kemudian karena kesibukan kita masing-masing, kita susah untuk bertemu dalam komunikasi yang intens. Kadang mungkin atau panitia ini juga karena semuanya adalah praktisi, adalah akademisi, mungkin ketika dihubungi tidak bisa langsung menjawab, merespon. Nah, harapannya di website ini itu jadi wadah. Jadi wadah. Nah, jadi kita pastikan bahwa ini terbangun dengan baik. Kalaupun nanti misalnya ada 1-2 hal yang ada trouble begitu, selama memang tepat dikonfirm, tepat juga diperbaiki. Oke. Mungkin Beli ada lagi mau sampaikan? Saya pikir masih banyak ini yang perlu di explore. Masih banyak, karena kalau ini mungkin bisa dijelasin terkait dengan kategori pendaftaran mungkin. Kategori pendaftaran mungkin bisa dilihat mungkin ya. Ya, jadi oke. Ya. Di judulnya tadi? Atasnya? Di pilihan kategori pendaftaran. Kategori pendaftaran ini adalah informasi yang berisi tentang kategori untuk sponsor, kemudian fasilitas yang didapatkan, ada terbagi yang dengan booth dan tanpa booth, kemudian nilai yang harus disepakati untuk menjadi pilihannya, kemudian ini berdampak terhadap nilai ataukah harga yang harus disepakati dalam support nantinya. Demikian juga untuk peserta, di sini juga ada ya. Ya, ini untuk peserta. Kalau sponsor itu bisa di. Ini untuk peserta. Ya. Oke. Sponsor di pilihan menu sponsor ya khusus. Oh, baik. Kalau login di sini hanya khusus peserta, presenter, panitia dan admin. Kalau yang ini sponsor khusus sponsor. Loginnya sponsor. Login sponsor beda. Oke, baik. Tapi nanti kita bisa bertemu ya. Bisa bertemu nanti. Oh ya. Nah ini kan semakin bikin penasaran aja nih. Kalau baca sekilas kan kok terpisah ya, tapi harus login dulu. Tapi berarti yang sponsor tidak perlu login ya? Oh, login. Tetap kalau kita menu ke menu sponsor, nah di sini ada menu login. Ini yang saya maksud tadi. Jadi di sini ada. Iya. Maafkan saya karena saya tidak membaca. Jadi, tapi sponsor nggak bisa di sini, Mas. Untuk di atas ini hanya khusus peserta. Ini saya khususkan karena memang menurut saya sih harus dipisahkan seperti ini. Kalau sponsor berada di roomnya sponsor, mungkin vendor dan konsumen begitulah. Ya, vendor dan konsumen nanti akan bertemu di dalam suatu digital itu. Nah, itu harus dipastikan itu. Ya. Karena salah satu benefit yang didapat ketika teman-teman sponsor nanti join ataukah support bersama kami di kegiatan Fit Isi ini, maka selama 1 tahun ke depan sampai pelaksanaan Fit Isi 2026 insya Allah itu baik informasi tentang produk, kemudian publikasi-publikasi lain itu masih bisa terus di-upload, bisa terus diakses, bahkan mungkin bisa dipresentasikan dan lain-lain di website ini. Begitu ya? Ya, betul. Jadi website ini dia akan hidup, peserta dan vendor akan bisa berinteraksi selama 1 tahun ke depan. Itu adalah benefit yang didapatkan ya. Betul. Jadi memang bukan hanya jadi rutinitas, ini adalah volume ilmiah tahunan, tapi ini adalah sebuah wadah. Mungkin kayak media sosialnya begitu ya. Ya. Media sosialnya Surveyor Isi gitu, Ikatan Surveyor Indonesia, sehingga akan terus bisa berkomunikasi sampai menjelang Fit tahun depan. Ya, kalau kemudian sponsor tersebut ikut lagi dalam mendukung Fit Isi yang 2026, otomatis dia tetap ada di situ ya. Registrasi ulang, kemudian tetap ada di situ. Jadi benefitnya ini bukan hanya untuk 1 kali event begitu ya, tapi bisa sampai sepanjang tahun lah, mungkin bisa kita anggap seperti itu, sepanjang tahun. Jadi saya yakin nggak akan rugi lah vendor kalau join di kita begitu, sehingga kita paling tidak kan mungkin ada banyak peserta lah, ratusan lah peserta. Biasanya kan recordingnya kita sampai 10 tahunan ini kan 300-400 peserta. Bayangkan vendor punya maintenance
peserta aktif yang bisa tetap terus bisa join dalam satu wadah ini gitu, apa bisa di metaverse juga sampai 1 tahun, ya menarik itu pasti. Kalau misalnya Bukan hanya jualan tapi juga ilmu, perkembangan, pengetahuan kan begitu. ya, kalau mungkin saya analogikan selama ini mungkin teman-teman vendor ketika mau mengirimkan produk ataukah informasi tentang produknya, dia harus ke push satu persatu misalnya, atau dia blasting. Tapi hari ini dia punya semacam Komunitas. Ya. Anggaplah misalnya ada 400 orang yang nanti mendaftar untuk FitEasy 2025, maka ada 400 orang yang dia menjadi, kita sebut saja market lah. Oh iya, market. Kita market, kemudian dia juga menjadi mitra begitu, dan itu sasarannya jelas, begitu ya? Ya, betul. Wih, luar biasa. Ini udah masuk di wilayah bisnis ini. Sebenarnya kalau tadi ya kita cerita, ini tergantung kesepakatan lagi sebenarnya di panitia, Mas. Artinya di mana proses si sponsor ini atau vendor, dia punya menu sendiri gitu, dashboard sendiri. Dia akan melihat berapa jumlah brosur yang harus diupload, kemudian itu sesuai dengan kategori ini, kategori si sponsor. Kemudian kedua, dia bisa ngupload video mungkin. Oke. Dan juga dia bisa scan kehadiran, jadi nggak perlu lagi bawa manual book. Nanti si peserta itu bawa name tag, nanti scan tit gitu. Ya. Langsung masuk ke daftar Daftar hadir. daftar hadirnya masing-masing vendor itu. Oh, jadi misalnya selama ini di booth Ya, biasa. sponsor itu kan ada Betul. buku yang kita isi begitu ya. Betul. Kemudian kita mendapatkan goodie bag gitu Bag, ya. ya. Hari ini dia kemudian nanti data itu sudah bisa didapatkan oleh Betul. vendor. Ah. Oke. Nanti dia secara otomatis kita scan di hari pertama, nanti akan masuk kepada sistem Google Sheet-nya atau mungkin Excel-nya, nanti ke CSV atau apa. Oke. Bisa tergantung permintaan dari. Namanya ini kan kapan kita mau launching ini untuk websitenya? Apa sekarang sudah bisa kita? Artinya sebenarnya ini sudah bisa kita publish ya. Udah. Teman-teman kali ini ketika menyaksikan podcast ini sudah bisa Akses. Ya, betul. fit-easy.id. Ya. Jadi ini sudah bisa di explore gitu, di otak-atik, diselami, dilihat lah. Silakan menilai, tapi insya Allah niatnya semua baik. Jadi ya netizen punya kuasa, tapi demi kebaikan itu baik, nggak masalah. Oke, terkait mungkin login ini apakah bisa coba begitu? Kita simulasi ya. Coba. Kalau ini ya, Ya. email dan password, misal daftar di sini gitu. Mungkin nama lengkap siapa, kemudian warga negara Indonesia, atau saya sebut internasional karena memang ini belum dikembangkan lagi sih, database untuk negara-negara itu saya belum dapat gitu. Nah, sehingga saya taruh internasional aja karena sama harganya gitu. Mau di luar Indonesia kan nanti harganya dia berbeda gitu. Jadi ini bisa dicoba nanti, silakan kalau pilih perannya sebagai apa, peserta, nanti langsung ada harganya. Sebagai internasional ada langsung. Harga Jadi tiket ya? Ya, betul. Harga tiket ini adalah tiket pendaftaran untuk mengikuti FitEasy. Ya. Oke. Ya, nanti silakan pilih role-nya mana. Kalau nanti teman-teman milih panitia, nah nanti ada si verifikasi admin. Nanti admin. Jadi verifikasi nanti ini ada 2 macam. Pertama pakai AI yang namanya OCR, Optical Character Recognition. Jadi nanti ketika teman-teman itu sudah daftar bayar, dia akan mengecek rekening mengecek bukti pembayaran itu. Ini benar nggak? Nanti kalau AI ini 80% ke atas berarti dia menerima. Oh, berarti yakin sudah divalidasi langsung. Tapi kalau dia ragu gitu, ketahuan misalnya, oh ini editan gitu, atau mungkin terjadi apa, dia akan mengembalikan. Dan admin juga harus ekstra kerja juga, nanti akan melihat bahwa oh AI ini udah menyetujui, kita lihat buktinya. Nah itu
seperti itu. Ini mitigasi ya. Mitigasi, Tapi saya yakin anggota ISI tidak ada yang Iya. tidak ada yang mengotak-atik gitu. Sulit. Oke, saya coba ya. Mana sih dasnya, Pak? Oh ini ya. .id. Saya buka menu admin dulu ya. Sebentar. Artinya berarti panitia sekalipun dia juga harus melakukan Harus. Harus ya. registrasi. Iya. Betul. Oke, jadi tidak ada panitia yang kemudian kesana kemari kemudian ternyata dia tidak terdaftar gitu ya. Ini balik lagi ke tanggung jawab ini ya, pimpinan. Ya betul, oke, siap. Nah, sehingga seseorang itu rule-nya kemana gitu. Jadi namanya siapa, rule-nya sebagai apa. Apakah sebagai peserta, panitia, presenter, nanti itu akan terscan di yang tadi saya bilang dashboard-nya si spendor. Oh ini di-scan, oh ini rule-nya si panitia nih, nomornya sekian, namanya ini dan yang lain. Nah, sehingga kalau dia mau menghubungi ya silakan. Itu hak dari suatu vendor ya untuk menghubungi itu. Jadi tidak terbuka semuanya gitu untuk ininya. Oke, kemudian si total pendaftar 23. Ini kayaknya yang tes ya. Ya, tes itu. Dan total verifikasi 6 orang gitu. Karena ini ada verifikasi nah ini bisa dipakai untuk si ketua panitia untuk mempresentasikan bahwa yang terdaftar sekian gitu. Sampai hari itu, Di hari itu kapan, berapa gitu. Ya, dan itu kan pendaftaran kita tutup pada saat hari pelaksanaan ya. Tanggal 3 pagi ataukah Ya. tanggal 2? kalau peserta Gimana? biasanya peserta ini biasanya yang agak unik kan, sampai on the spot kan biasanya masih bayar dan sebagainya, begitu kan masih kan. On the spot berarti di tanggal 3. Di tanggal itu. Ya, oke. Kita masih coba siapkan mitigasi untuk itu memang. Gitu. Artinya sistem ini kan tidak dikunci begitu. Iya. Dia tetap akan dibuka sampai misalnya di tanggal 3 itu mungkin full satu hari. Harapannya di tanggal 4 misalnya ada memang ada tuh. Tapi hanya peserta ya, bukan untuk presenter, bukan untuk poster ataupun publikasi yang lain. Kalau itu kan butuh proses. 2 minggu sebelumnya sudah kita tutup. Itu nanti mungkin juga harus diumumkan ya, disampaikan juga Mas Andi ya. Iya. Terkait jadwal untuk call vapor ya. Iya. Nanti kita tempatkan. Mungkin bisa dilanjut Mas. Ya. Jadi kalau di sini ada kalau di menu admin nih ada verifikasi dan kelola pengguna. Misalnya, oh Pak Wedo, oh dia belum bayar dan status pembayaran belum masuk gitu. Jadi nggak diverifikasi gitu. Nah ini Pak Wedo belum dibayar. Ini sebagai contoh. Ini nggak sengaja loh ya. Nah kalau di sini lihat, kalau kita lihat ini ada Mas Ali. Ternyata dikonfirmasi oleh AI gitu. Wah, dibatalkan. Kok bisa gitu? Nah, kita bisa lihat di ini benar bahwa dia sudah cek. Ini hampir 85%. Ini beneran bayar Mas Ali? Ya, ini kan uji coba Mas. Dicoba pembayaran ya. Jadi kita bayarnya juga coba-coba. Nah, kemudian ada juga nih si vendor tuh di mana terdapat informasi logo, nama perusahaannya, kontaknya, paketnya apa, dan buktinya belum diupload misalnya. Oke. Nah, ini bisa kita verifikasi kalau secara manual ya, bahwa ini bisa diakses oleh vendor juga? Enggak. yang ini hanya khusus admin. Oh, admin, oke. Nanti vendor dia punya dashboard sendiri. Oke. Ya. Oke. Ada nggak mungkin sistem pengingat atau reminder kepada vendor ketika dia sudah mendaftar tapi dia belum memverifikasi pembayaran? Ya, harapannya sih Via ini email. dalam pengembangan Via ya. email nanti Ya. adalah sebuah pelanggaran cukup berat. Jika sumber tidak membawa tools. Nah, jadi kalau ketika kita login sebagai peserta, dia akan ada suatu pengumuman ketika ini sudah bayar ya. Ketika peserta itu sudah bayar. Tapi kalau belum bayar, dia akan ada informasi harus bayar gitu. Ke isi Jatim harus bayar. Ketika sudah bayar, nanti dia akan bisa melihat aksesnya di sini. Bisa lihat name-tag-nya, verified gitu. Ini Kemudian- untuk sponsor ya? Ini bukan, ini peserta. Peserta, oke. Nah, peserta kemudian dia bisa cetak sertifikat juga di sini, nggak perlu
Kita nunggu nanti mungkin dalam proses kan biasanya kita nunggu sertifikat, ngubungi panitia seperti itu. Jadi ini di sini ketika dia login kapanpun dia bisa download sertifikat sebagai peserta, presenter apa. Nah di sini juga bisa OCR gitu, bisa ngecek benar nggak dia tapi sudah selesai, sudah dijalankan AI-nya gitu. Nah sudah dicek berapa persen dia kebenaran bahwa ini sudah diproses gitu. Ini nanti pembayarannya langsung ke nomor rekening atau pakai virtual account atau bagaimana? Nah, saya menunggu itu sebenarnya. Jadi ini masih belum masih bisa ngopi aja sih, kopi nomor rekening kemudian bayar, bukti pengirimannya itu harus masuk ke sini, diupload di sini. Tetapi dengan catatan di keterangan itu harus ada pembayaran untuk siapa? Kalau dia sebagai ini ya, namanya disebutkan. Ya, namanya disebutkan. Pun kalau yang bersangkutan sendiri, betul, dia harus menuliskan namanya. Ya. Oke. Pembayaran untuk siapa? Karena itu bertujuan untuk proses verifikasi. Verifikasi supaya memudahkan ini kerjaan admin, nggak terlalu ini juga. Jadi AI mempercepat. Penulisan namanya pun harus lengkap begitu. Harus lengkap, tidak betul. boleh disingkat ya. Nggak boleh salah juga. Nah ini perlu diperhatikan benar. Ya, harus diingat-ingat bahwa dalam proses mengirimkan bukti pembayaran itu harus ditulis nama lengkap. Nah tapi kalau seandainya misalnya ada salah atau apa kan mungkin ya admin perlu bekerja keras untuk mengecek itu. Ya, betul. Jadi ada dua metode. Oke. Ya ini kayak gini misalnya kelihatan pembayaran terverifikasi otomatis gitu. Nah di sini kelihatan 100% berarti sudah benar. Dia secara otomatis langsung melihat bahwa buktinya itu benar tidak gitu. Tapi ada juga kemarin kalau nggak salah Pak Ketum sudah nyoba dan lama ya. Lama dan ada juga 50% tingkat kepercayaannya. Nah jadi terus hanya 50%. 50%. Jadi itu mungkin ragu AI gitu. Jadi harus admin gitu. Jadi itu perlu dites nanti. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya Pak Andi bahwa metaverse itu kan sebenarnya kalau kita secara definisi kan, di mana seseorang itu bisa berinteraksi secara digital, bermain ataupun bersosialisasi gitu. Tapi di dalam dunia virtual 3D, di mana nanti teman-teman bisa berdiskusi segala macam. Nah, di sini sebenarnya awalnya memang mengarah ke sana. Ini dalam artian dalam waktu dekat ini kalau kita coba nanti ketika masukkan di sini dan nantinya terjadi servernya ini ya berat, kita harus ganti server lagi. Jadi harapan saya sebenarnya kalau teman-teman di Surveyor itu tahu spatial.io itu sudah bermain metaverse, di mana punya avatar sendiri, jalan-jalan, ngobrol, bermain, klik semua segala macam itu bisa. Tapi saat ini saya buat semi metaverse, saya ambil orang itu bisa berinteraksi di sini, tetapi secara geospasial dan kita bisa tahu posisi kita di mana. Nah ini saya login pakai peserta gitu atas nama saya, nanti online kelihatan di sini jam 8.36. Saat pada tanggal berapa kita launching website ini, kayaknya harus ada operator yang siap melayani teman-teman yang penasaran ini nanti ini. Gak bisa 24 jam ya? Ya, tergantung itu. Ada shift ini. Tapi masuk ke sini sudah jelas loh Pak Ali. Dia vendor kah, sponsor atau dia jadi peserta begitu. Berarti sudah melakukan registrasi, Betul. sudah membayar, Betul. dan bisa login. Oke. Nah, itu terlihat saya pakai namanya Pak Firman, tes Pak Firman gitu. Ada login 2 gitu di HP saya dan di sini. Jadi kita bisa berdiskusi. Nah, berarti mungkin kita jangan explore terlalu dalam. Ya betul. Biar penasaran nanti kan. Ya betul. Kalau pengen tahu nih, login dulu kan gitu, registrasi dulu. Bayar dulu kan gitu. Kelihatan di sini ada posisinya Pak Firman. Kita dekat ya, ternyata dekat dengan venue nanti hari ya. Masih dalam satu kecamatan Belimbing. Kalau saya mungkin di sana ya ininya ya, di Surabaya ya, yang tadi itu. Oh iya, jangan beli. Jangan ya. Oke. Ya ini live chat
bisa chattingan di sini. Mungkin sedikit Ya. Informasi begitu bahwa ini nanti bisa menjadi tempat interaksinya vendor dengan peserta. Betul, bisa. Wow, ya itu. Ya itu harapan kita yang itu jadi wadah sampai menjelang fit tahun depan. Itu berarti salah satu rahasia terkuak. Gitu. Iya. Rahasia terkuak. Tapi memang ya harus kita sampaikan lah ya. Masa Ya. kita terus hanya terfokus pada satu Ya. kegiatan saja sudah habis itu selesai. Kan toh selama ini juga kita tahu biasanya vendor itu kan Pak minta daftar hadir peserta kemarin untuk Ya. tindak lanjut Betul. gitu ya, after sales-nya Ya. begitu atau gimana. Nah ini sudah usah minta-minta, udah login aja. Oke. Selesai. Dan itu sah boleh digunakan oleh teman-teman vendor untuk berkomunikasi langsung. Ya? Betul. Oke. Ini harapan saya juga si vendor tuh nanti melihat di sini udah ada chattingannya. Silakan masuk booth ini nomor berapa gitu. Kami sudah Zoom, udah online gitu. Jadi teman-teman, udah ada chatting nih, tinggal ke virtual booth gitu. Nanti dia akan menuju ke sini. Tapi nanti dampaknya adalah pada saat acara berlangsung, yang harusnya peserta itu menghadap ke Ke tempat podium ataukah ke presenter, akan melihat ke bawah, lihat HP. Tapi itu mungkin kondisi aja. Ketika tadi Mas Ali bilang akan bertahan 1 tahun gitu. Nah ini mungkin bisa jadi pegangan bahwa nanti ketika dia kangen misalnya ingin melihat produk itu, ya dia akan masuk ke sini. Iya. Tapi kan bayangan saya begini, misalnya nanti ini bayangan saya ya, kalau vendor misalnya ingin mempublish sebuah kebijakan, sebuah program begitu, maka dia harus memberikan email dulu mungkinnya kepada 400 orang tadi secara privat japri begitu. Kemudian setelah itu nanti tanggal sekian, jam sekian, silakan masuk ke website fit-isi.id ini untuk mengikuti program kami misalnya. Betul. Bisa. Seperti itu ya. Bisa. Karena tidak setiap saat orang mengakses ini kan. Betul Mas. Harapannya sih memang si vendor atau vendor nanti itu akan memiliki ruang sendiri. Misalnya saya punya agenda mau membuat misalnya Perkenalan produk baru. produk Ya, baru. ada promonya, hanya Ada berlaku promonya. hari ini saja. Nah, kerjasama dengan Jam isi sekian. misalnya. Ya. Ayo silakan ke sini. Semua masuk ke sini. Nanti Oke. dia punya program sendiri kalau memang benar kita akan kembangkan metaverse ke 3 dimensi sehingga dia akan jalan-jalan tuh dan chattingan segala macam. Oke. Gitu. Oke. Ini konsep yang akan dikembangkan ya. Betul. Oke. Wow. Perapat. Ya. Dan ini masih belum saya lengkapi karena belum ada brosur. Nah, Jadi ini harapannya nanti vendor bisa mengirimkan tapi ada kuota ya, ada kuota. Ada kuota tergantung sesuai dengan kategori yang Ya, dipilih tadi. Betul sekali. Semakin besar kategori yang dipilih, maka semakin banyak benefit, semakin banyak kesempatan untuk berinteraksi di website ini. Betul. Wow. Dan kalau sudah paperless kayak gini kan biasanya kalau pakai kertas kan setelah 1 minggu hilang apa segala macam. Kalau gini kan kita login lagi, kita lihat Ya. masih bisa. Ini dulu doktornya di geomatika apa di bisnis manajemen ya? karena bidang saya di isi Jatim ditempatkan di riset dan bisnis ya. Iya. Riset dan bisnis. Riset dan bisnis makanya. Pikirannya bisnis. Awalnya riset dulu. Begitu. Ya ini kan semangat untuk menuju kemandirian ya. Betul. Artinya sebagai organisasi profesi maka dia memiliki potensi untuk berkembang. Oke, kita masih punya waktu 15 menit ya. 15 menit sebelum sampai pada akhir. Mungkin saya ke Mas Andi dulu. Kita terkait dengan call of paper itu bisa disampaikan terkait tanggal, kemudian hal-hal singkat yang bisa disiapkan oleh teman-teman. Silakan Mas Andi. Jadi ada 7 tema, mungkin 7 tema ada di sini juga ya beli? Nggak ada ya? Ada definisi. Ada definisi. Ya, ada 7 tema yang bisa dipilih oleh teman-teman presenter nanti. Insya Allah semua tercover begitu. Bahkan ada requestan juga kemarin tentang ILABS juga sudah kita cover. Nah itu untuk submission timeline-nya kita batas pengiriman abstraknya di awal Agustus tanggal 4.
Tanggal 4 Agustus. Tanggal 4 Agustus itu terakhir ngirim abstrak. Seminggu setelahnya di tanggal 11 kita confirm abstrak yang kita terima atau perlu diperbaiki, mungkin nanti kita kasih waktu. Tapi kita umumkan di tanggal 11 Agustus. Terus full papernya, kalau dua hal ini kan di fit-isi.id. Kalau yang full papernya kita tunggu sampai 25 Agustus, jadi kurang 2 mingguan begitu ya, enggak sampai 2 mingguan hari hanya, tapi disubmit di inasurveyor.com. Okay. Full papernya ya. Nanti untuk yang sudah diterima abstraknya bisa presentation oral di 2 hari, tanggal 3 dan tanggal 4. Mungkin nanti separuh di 3 September dan separuh lagi di 4 September. Nanti semua jadwal secara rigid akan bisa dipantau di fit-isi.id. Kira-kira simpelnya begitu, Pak Ali. Ya, oke. Jadi batas revisi misalnya. Revisi untuk yang full paper. Jadi nanti ya kita untuk full paper masih bisa terus direvisi sampai periode akhir penerbitan inasurveyor.com jurnal itu sampai akhir. Jadi misal akhirnya kita kan September ya, September fit begitu. Oktober atau maksimal November itu bisa kita terbitkan. Kita rencanakan kemarin November begitu bisa terbitkan periode pertamanya sekitar 10-15 paper begitu. Yang belum ya nanti ikut di gelombang keduanya karena masih mungkin kurang apa-apa masih oleh reviewer masih ada yang kurang sesuai memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh inasurveyor.com. Ketentuannya ya sama seperti jurnal-jurnal umum ya. Umum lah. Silakan diakses inasurveyor.com. Oke. Berarti untuk batas pengiriman full paper tanggal 25 Agustus. Betul? Betul. Dan kemudian teman-teman akan berusaha agar di bulan November, berarti Agustus, anggaplah mulai September begitu, September Oktober, 2 bulan untuk mempersiapkan hingga harapannya di bulan November itu sudah bisa publish. Iya. Oke. Tentunya ini butuh kerja keras ya. Dan saya yakin teman-teman surveyor yang terbiasa untuk mengirimkan paper ataukah jurnal sudah paham tentang rule-nya. Harapannya juga nanti teman-teman reviewer juga bisa bekerja dengan tidak terlalu berat begitu ya. Karena memang target 2 bulan untuk sampai publish ini kan ya wow. Jumlahnya berapa tadi targetnya yang mau dipublish? Ya per gelombang 15 lah. Wow, 15. Ya kita support lah, kita dukung, semoga bisa tercapai. Mungkin tambahan Mas Ali ada format template-nya. Jadi teman-teman kalau mau buat papernya misalnya harus sesuai dengan format, mungkin bisa cari di inasurveyor.com, kemudian formatting template. Di sini ada Word gitu. Ada juga latex masih dalam pengembangan sih kalau teman-teman suka latex. Tapi Word sudah ada, nanti tinggal buka aja dan download, mungkin bisa diedit. Di sini nggak bisa ngedit, kalau harus download dulu. Download, kemudian ya sesuai dengan penulisan gitu. Nah, kemudian satu lagi teman-teman yang punya bakat lah atau senang lah dengan membaca reviewer dan bantu kami sebagai relawan reviewer gitu. Oh ya. Saya nggak tahu ke depan bagaimana nanti kebijakannya, tetapi saat ini kami butuh reviewer. Misalnya bisa dilihat di sini apply reviewer dan akan muncul formulir pengajuan reviewer. Dan kami di sini akan apresiasi sangat sebesar-besarnya. Misalnya dia sudah meluangkan waktu review dan segala macam, mungkin nanti balik lagi ya kebijakan dari isi bagaimana gitu. Karena harapan kami memang sangat besar karena ini juga double blind kan. Ini butuh waktu juga mereview itu. Butuh 2 reviewer gitu, itu memang berat. Nanti harus kita komunikasikan secara khusus dengan Pak Ketua. Iya. Berarti apakah ada kuota begitu jumlah dibatasi?
Kalau menurut kita kan mau membuat suatu jurnal ini bereputasi gitu. Seharusnya reviewer juga yang memiliki bidang itu. Misalnya dia bidangnya seperti ini dan memang keahliannya seperti ini, kita akan berikan di sana. Dari mana kita tahu? Dari CV-nya beliau di sini ya. Kita bisa trace di Scopus ataupun di ya, scholar ID-nya. Betul. Penelitian beliau itu sampai mana dan segala macam. Nah, harapan kami sangat besar teman-teman yang mungkin yang suka riset ya, dan membantu kami membuat jurnal ini bereputasi. Oke, saya pikir bukan hal susah karena isi ini kan punya anggota yang luar biasa, ya kan? Itu harus kita akui, itu fakta. Ya, baik, Beli Tommy dan Mas Andi, saya pikir banyak hal yang kita dapatkan dari podcast hari ini. Tetapi tentunya karena ini semuanya seiring waktu dan kita berharap memang di saat pelaksanaan nanti ini bisa menjadi sesuatu yang perfect begitu, yang bisa kita gunakan tanpa ada permasalahan. Maka harapannya memang silakan diakses, ya kan? Silakan diakses untuk mendapatkan. Kami juga menerima masukan-masukan, ya kan? Tapi tentunya karena ini dia seperti komitmen teman-teman bahwa ini akan berkembang terus ke depannya, maka mungkin kalau tidak bisa difasilitasi, diakomodir saat ini, ke depan akan dikembangkan. Sebelum kita tutup, ada dari Mas Andi ataukah Beli Tommy yang ingin sampaikan? 1-2 menit mungkin? Jangan lupa diakses fit-isi.id dan juga inasurveyor.com, karena insya Allah semuanya sudah kita berikan informasi yang cukup lebih detail, bahkan mungkin lebih detail dari apa yang kita diskusikan hari ini. Diskusi kita itu kan hanya meng-highlight dan menekankan bagian-bagian mana yang perlu diperhatikan, seperti itu. Oke. Mungkin kalau dari saya, teman-teman surveyor, harapannya ini adalah suatu inovasi sedikit mungkin ya, yang bikin kita bergairah lah untuk meneliti selanjutnya. Jadi harapannya ya bisa dikembangkan lagi, mungkin teman-teman yang punya profesi seperti ini bisa kembangin lagi. Kalau memang ada ide, mungkin kami juga butuh pemasukan dan yang lain. Itu mungkin Mas Ali. Oke, baik. Terima kasih. Kalau kemudian teman-teman nanti pada saat mengakses web fit-isi.id, kemudian memperhatikan angka-angka rupiah, baik itu untuk pendaftar, peserta, vendor, dan presenter, teman-teman mungkin juga kita ajak untuk melihat produk yang hasil yang hari ini kita presentasikan. Artinya ini semua butuh effort, ini semua butuh dukungan, dan kita ingin ini menjadi sebuah wujud nyata bahwa ke depan kita ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda, yang kemudian dia sesuai dengan perkembangan. Ada paperless yang kemudian kita coba migrasikan ke website, kemudian ada metaverse, ya, ada AI. Jadi ini menjadi semangat, dan kami berharap kita semua bisa support dengan cara apa? Dengan cara beramai-ramai segera melakukan pendaftaran. Jadi saya yakin kita semua berharap event di tanggal 3 dan 4 September besok menjadi event yang cukup ramai begitu. Dengan kita optimis kondisi akan semakin baik, kondisi perekonomian negara dan lain-lain. Optimisme itu kita bangun bersama-sama dengan waktu yang tersisa cuma 60-an hari ya. 60 hari ini waktu yang cepat sebenarnya. 68 hari dan ini waktu yang cukup cepat untuk sampai kepada hari H. Jadi harapan kami teman-teman segera mengakses, segera melakukan registrasi pendaftaran sehingga kita bisa menata semuanya menjadi lebih baik. Saya pikir mungkin itu. Terima kasih Mas Andi, terima kasih Beli Tommy, matur suksma.
kita kalau ada kesempatan untuk podcast lagi nanti kita akan sampaikan. Tapi tentunya mungkin malam ini kita cukupkan. Teman-teman bisa mencoba dan sekali lagi terima kasih. Segera mendaftar. Semoga kita bisa bertemu dalam pelaksanaan FIT-ISI tanggal 3 dan 4 September. Saya cukupkan. Bila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.